تائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada hadis nomor 19. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Zirr ibn Hubaysh qala, lan saking Zirr ibn Hubaysh beliau berkata, ataitu wastaqa sapa ingsun Safwan ibn Assalin ing Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu, as'aluhu takon sapa ingsun ing Safwan ibn Assal anil maskhi saking ngusap alal khuffaini ing atase muzah loro. Faqala nuli dawuh sapa Safwan ibnu Assal, faqala nuli ngucap sapa Zirr ibnu Hubaysh, ma jaa bika, ma apa jaa kang wis teka bika kelawan sira ya Zirru. Oh, keliru ya. Faqala nuli dawuh sapa Safwan ibnu Assal, ma apa jaa kang wis teka apa ma bika kelawan sira ya Zirru. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun, ibtigha'al ilmi, golek ilmu, ibtigha'al ilmi krana teka sapa ingsun krana golek ilmu. Faqala nuli dawuh sapa Safwan ibnu Assal, innal malaikata, sak temene para malaikat iku tadau nyelehaken sapa malaikat ajnihataha ing pira-pira ajnihataha ing pira-pira suwiwine para malaikat li talibil ilmi kanggo wong kang golek ilmu, ridon krana ridho bima kelawan barang yatlubu kang nuprih sapa talibul ilmi. Sampai sini dulu. Hadirin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Zirr bin Hubaysh. Beliau mengatakan, aku telah datang kepada Safwan ibnu Assal radhiyallahu anhu. Aku bertanya tentang tata cara mengusap khuf. Nah, kita tahu dalam pelajaran fikih ada maskhul khuffi, mengusap khuf sebagai pengganti membasuh kaki di saat berwudu. Jadi ketika seseorang itu menggunakan khuf yang memenuhi syarat, khufnya itu menutupi kedua mata kaki, kemudian tidak tembus oleh air, kemudian kuat, digunakan untuk perjalanan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dijelaskan para ulama fikih dalam kitab-kitabnya. Maka ketika dia berwudu, khufnya ini atau muzah ini tidak perlu dicopot, dari kakinya tidak perlu dicopot. Sebagai pengganti membasuh kaki, itu cukup diusap saja khufnya. Ini namanya maskhul khuffi. Insyaallah kita semuanya sudah dengar tentang masalah ini dan ketentuannya. Jadi beliau datang, Zirr bin Hubaysh, kepada Safwan ibnu Assal untuk bertanya tentang tata cara mengusap khuf atau muzah, semacam sepatu atau kaos kaki tetapi berbeda, karena ketentuannya seperti
yang tadi telah kita sebutkan, dia kuat untuk perjalanan jauh, kemudian tidak tembus oleh air dan menutup kedua mata kaki. Dan ada ketentuan lainnya. Nah, ketika datang, faqala, Safwan ibnu Asal berkata, "Ma ja'a bika ya Zirru?" Artinya, kenapa kamu datang? Apa yang kamu inginkan? Kamu datang ke sini itu untuk apa? Faqultu ibtigha'al ilmi. Kemudian Zirru bin Hubaysh mengatakan, aku datang untuk mencari ilmu, untuk bertanya tentang ini tadi, yaitu tentang al-mashu alal khuf. Artinya beliau datang untuk ibtigha'ul ilmi atau thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Faqala, kemudian Safwan ibnu Asal mengatakan, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dari mencari ilmu. Beliau mengatakan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari, yaitu mencari ilmu. Nah, dalam memahami ini, sebagian ulama menjelaskan bahwa memang para malaikat betul-betul beliau para malaikat itu kan memiliki apa? Sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan sampai 600 sayap. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki sampai ratusan sayap. Itu memang wujud asli para malaikat itu, mereka memiliki sayap. Nah, sebagian ulama ada yang memaknainya ya seperti yang makna zahirnya, seperti yang tertulis dalam zahir hadis, bahwa memang para malaikat yang mereka asalnya itu terbang dengan sayapnya, ketika ada penuntut ilmu maka mereka berhenti. Nah, mereka berhenti terbang, kemudian turun ke majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu. Ini sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Nah, sebagian pendapat mengatakan ini adalah majaz tentang ketawadhuan. Nah, majaz tentang ketawadhuan. Nah, hadirin rahimakumullah, intinya bahwa majelis ilmu itu dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa para malaikat itu melingkupinya. Kalau kita berada di majelis ilmu seperti ini, maka para malaikat juga hadir, bahkan mereka mendoakan setiap orang yang hadir dalam majelis ilmu. Para malaikat mereka memintakan ampunan untuk setiap orang yang hadir dalam majelis ilmu. Nah, jadi majelis ilmu sangat mulia. Seperti ini sangat mulia. Para malaikat hadir, insyaallah setiap kita yang hadir dalam majelis ilmu didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampunan oleh Allah, sehingga kita keluar dalam majelis ilmu semoga dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dikatakan ridhon bima yatlub, karena para malaikat ridho dengan apa yang dituntut oleh para penuntut ilmu, yaitu ilmu agama. Ridho terhadap orang yang menuntut ilmu agama dan ilmu agama yang dipelajari. Nah, karena itulah hadirin rahimakumullah, hendaknya kita selalu mulazamah, istiqamah untuk hadir dalam majelis ilmu. Nah, mengingat pahalanya yang sangat besar,
berulang-ulang kita sampaikan, hadir dalam majelis ilmu seperti ini itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Para malaikat juga berhenti terbang dan hadir dalam majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu agama yang disampaikan karena ridho dengan ilmu agama yang dipelajari dan memintakan ampunan setiap orang yang hadir dalam majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, jangan disia-siakan untuk hadir dalam majelis ilmu agama. Karena enggak di semua tempat seseorang bisa hadir dalam majelis ilmu. Banyak di suatu daerah yang majelis ilmunya itu enggak ada. Enggak ada kiai yang ngaji, enggak ada guru yang ngaji ilmu agama. Apalagi santri, majelis ilmunya sudah disiapkan. Maka kesempatan emas bagi para santri untuk senantiasa istiqamah dalam majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian qala faqultu innahu qad hakka fi sadri. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun. Siapa ini? Zirru bin Hubaish. Innahu satemene kelakuan qad hakka. Teman-teman wis rupek fi sadri ing dalem ati ingsun, dodo ingsun maksudnya ati ingsun apa almashu ngusap alal khufaini ing atase muzah loro. Ba'dal ghaiti ing dalem sakwuse ghaid. Ghaid itu ya ngising, buang air besar, BAB. Ba'dal ghaiti ing dalem sakwuse BAB. Wal bauli lan nguyuh. Wa kuntalan ana sapa sira iku imra'an wong min ashabin nabiyyi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu mongko teka sapa ingsun as'aluka takon sapa ingsun ing sira hal sami'tahu ana ta wis krungu sapa sira ing almashu alal khuffaini utawa sami'tahu ana ta ngrungu sapa sira ing Kanjeng Nabi yadhkuru nutur sapa Kanjeng Nabi zalik fi zalika ing dalem mangkono-mangkono almashu alal khuffain syai'an ing suwiji-wiji. Qala jawab sapa Safwan ibnu Asal na'am iya. Karena ana sapa Kanjeng Nabi iku ya'muruna perintah sapa Kanjeng Nabi ing kita. Idza kunna tatkalane ana sapa kita iku safran ing dalem tingkah lelungan musafirina utawa ini dalam sak dari rawi musafirina utawa iku ana sapa kita wong kang lelungan ala nanzi'a ing yen ta ora nyopot sapa kita khifafana ing pira-pira khuf kita salasata ayyamin ing telu pira-pira dina walayaliyahunna lan pira-pira wengine salasata ayyam illa min janabatin kejaba saking janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naumin tetapi ne saking ghaid BAB wa baulin lan nguyuh wa naumin lan turu. Hadirin rahimakumullah, sampai sini karena setelahnya itu sudah pertanyaan yang lain. Karena ini siapa namanya Zirru bin Hubaish datang kepada Safwan ibnu Asal. Safwan ibnu Asal itu sahabat Nabi. Jadi Zirru bin Hubaish datang kepada Safwan ibnu Asal untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Zirru bin Hubaish.
Yang pertama adalah tentang al-mashu 'alal khuffain. Beliau mengatakan, Zir bin Hubais, perawi hadis ini mengatakan, hati saya ini tidak lapang, qad hakka fi sadri, artinya masih mengganjal, ada yang mengganjal di hati saya tentang mengusap dua khuf. Khuf itu tadi sudah kita jelaskan. Setelah buang air besar atau setelah kencing. Kalau misalnya saya itu tadi sudah berwudu kemudian memakai khuf, habis itu saya kencing atau saya buang air besar, itu bagaimana mengusap khufnya, itu bagaimana ketika saya berwudu, itu maksudnya kayak begitu. Wa kunta mar'an, sedangkan kamu itu adalah salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya saya datang untuk bertanya kepadamu, apakah kamu pernah mendengar Nabi menjelaskan tentang masalah khuf ini? Yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah Nabi pernah menyebut permasalahan khuf ini? Kemudian beliau menjawab iya. Sofwan menjawab iya, pernah. Nabi pernah menjelaskan tentang masalah mengusap khuf. Kana ya'muruna, beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan kami ketika kami ini dalam bepergian jauh, agar kami tidak mencopot khuf kami selama 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali apabila kami junub, tetapi dari BAB atau kencing dan tidur. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini dijelaskan beberapa hal, meskipun sebenarnya ahkam al-mashi 'alal khuf ini ada rincian yang lebih panjang dari ini, tetapi kita menjelaskan apa yang ada di dalam hadis. Yang dalam hadis dijelaskan setidaknya 2 hal. Yang pertama tentang masa mengusap khuf. Bahwa mengusap khuf bagi musafir itu waktunya 3 hari 3 malam. Nah, waktunya 3 hari 3 malam itu untuk musafir. Nah, sebagaimana disebutkan di sini, beliau mengatakan bahwa kana ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna. Jadi batas waktunya adalah 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam dia harus copot dan ketika wudhu dibasuh secara normal. Nah, 3 hari 3 malam itu untuk musafir. Tapi untuk mukim, orang yang tidak dalam safar, misalnya dia sedang di rumah, maka berapa lama yang dijelaskan para ulama? Hanya sehari semalam. Nah, mengusap khufnya itu hanya boleh untuk sehari semalam. Itu tentang masa mengusap khuf, penjelasan di sini. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini, beliau mengatakan illa min janabatin, kecuali dari junub. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mengusap khuf ini menjadi habis masanya ketika seseorang itu junub atau secara umum berhadas besar. Dia junub atau dia haid atau dia nifas. Ketika itu seseorang kan harus mandi. Nah, ketika mandi maka nggak bisa membasuh kakinya itu diganti dengan mengusap khuf, itu nggak bisa. Misalnya seseorang junub, kemudian dia mau sholat subuh. Misalnya ini dia dalam safar, dalam bepergian. Dia memakai khuf. Kalau dia berhadas kecil, misalnya dia kencing atau di sini dia dari BAB atau tidur,
maka ketika dia berwudu dia bisa mengganti membasuh kakinya dengan mengusap khuf. Tapi kalau misalnya malam itu dia junub, kan dia wajib mandi untuk nanti sholat subuhnya misalnya, ini contoh, dia wajib untuk mandi. Maka di sini tidak bisa mengusap khuf, khufnya harus dicopot, kemudian dia mandi. Paham? Atau perempuan yang haid misalnya, haidnya sudah berhenti, darah haidnya sudah berhenti. Sehingga dia untuk sholat dia wajib untuk mandi. Di sini mengusap khuf tidak bisa. Harus khufnya dicopot kemudian dia mandi dan kakinya dibasuh sempurna. Nah, jadi ini ketentuan, salah satu ketentuan yang dijelaskan di sini tentang mengusap khuf. Pertama, mengusap khuf bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Kalau bagi mukim itu 1 hari 1 malam. Yang kedua, mengusap khuf itu yaitu ketika seseorang berwudu karena berhadas kecil, baik itu dia buang air besar atau buang air kecil atau tidur atau hadas kecil yang lainnya. Sedangkan jika hadas besar maka mewajibkan dia mandi, maka tidak cukup untuk mengusap khuf. Khuf harus dilepas dan dia mandi secara sempurna. Kakinya dibasuh secara sempurna. Nah, ini ketentuan tentang al-mashu alal khuf yang dijelaskan oleh Sufyan ibnu Asal kepada Zir ibnu Khubaish, yang beliau tentu saja Sufyan mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Fakultu, pertanyaan berikutnya. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun Zir bin Khubaish, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Ana ta krungu sapa sira ing Kanjeng Nabi yadhkuru nutur sapa Kanjeng Nabi fil hawa ing dalem fil hawa ing dalam hawa di sini artinya al-hub, ing dalam demen cinta, syai'an ing suwici-wici. Qala jawab sapa Sufyan ibnu Asal, na'am, iya. Kunna wis ana sapa ingsun ma'a Rasulillah sartani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalam lelungan. Fabaina nahnu ing dalam antarane utawi kita indahu ing dalam sandinge Kanjeng Nabi idnadahu tumadaan nyeluk utawa manggil ing Kanjeng Nabi sapa Arabiyun wong Badui bisautin kelawan swara lahu ketuwe Arabi jahwariyin kang banter, ya Muhammad. Fa'ajabahu nulin jawab ing A'rabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan ing padane ucapane wong Badui min sautihi saking suarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ummu artinya kesinilah atau reneo. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun lahu maring A'rabi waihak. Ini celaan, haikat waihak itu apa? Celaan, kalimat untuk menunjukkan celaan. Ughdud, siapa yang kultu ini? Sufwan ibnu Asal mengatakan waihak, celaka kamu. Orang Badui, ughdud, ngelirihna sapa sira min sautika saking suara sira. Fa innaka mangko sak temene sira iku indan nabiyyi ing dalem sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita lan teman-teman wis den larang sapa sira an hadza saking iki. Faqala nulin jawab sapa A'rabi wong Badui, wallahi
demi Allah, la aghdudu orang lirih nih sapa ingsun ing swara. Saya enggak mau melirihkan suara. Qala al-a'rabi, qala ngucap sapa al-a'rabi wong Badui, al-mar'u ana wong suwiji yuhibbu demen sapa al-mar'u al-qauma ing kaum. Kaum di sini yang dimaksud adalah al-akhyar, wong-wong pilihan, wong-wong soleh. Walamma yalhaq lan ora walamma yalhaq lan ora nemui utawa ora nututi sapa almar'u bihim kelawan alqaum ing dalem amalane. Qala dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u utawi wong iku ma'aman sartane wong ahabba kang demen sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Nah, hadirin rahimakumullah, sampai sini dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Zir bin Hubais kepada Safwan ibnu Asal, beliau mengatakan, apakah kamu mendengar dari Nabi bahwa Nabi itu pernah menjelaskan tentang masalah hawa? Hawa di sini maksudnya adalah al-hubbu. Karena hawa itu kan memiliki banyak makna, ya. Memiliki banyak makna. Hawa terkadang berarti hawa nafsu. Hawa itu terkadang artinya adalah apa? Penyimpangan. Artinya apa? Penyimpangan. Terkadang artinya begitu. Terkadang al-hawa, hawa itu artinya itu jatuh. Nah, itulah bahasa Arab. Nah, satu kata terkadang memiliki banyak makna. Kalau dalam nasyid ada kata-kata ana ahwa Muhammadan. Apa artinya ana ahwa Muhammadan? Artinya saya mencintai Muhammad. Hatiku terpaut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada perkataan ulama mengatakan man hawa hawa. Ada perkataan ulama man hawa hawa. Apa artinya man hawa hawa? Orang yang dia mengikuti hawa nafsunya, melenceng dari kebenaran, maka dia akan terpeleset, jatuh ke dalam neraka. Man hawa hawa. Itu dalam bahasa Arab itu seperti itu. Makna dari hawa. Nah di sini fil hawa itu artinya fil hubbi. Apakah Nabi itu pernah menjelaskan tentang masalah cinta, tentang masalah cinta. Kemudian Safwan ibnu Asal menjelaskan iya, Nabi pernah menjelaskan tentang itu. Qala ya, na'am, kunna ma'a Rasulillah. Dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Nah, ketika kami sedang berada di dekat Nabi, tiba-tiba ada seorang Badui. Nah, A'rabi, bukan Arabi, A'rabiyun. Kalau Arabiyun artinya orang Arab. Nah, artinya orang Arab. Nah, kalau Arabiyun artinya orang Arab. Kalau A'rabiyun artinya orang Badui. Orang Badui itu ahlul bawadi. Mereka yang tinggal di pelosok kampung. Nah, mereka yang
tinggal di perkampungan, di pelosok kampung, itu namanya A'rabi, orang Badui, orang kampungan, orang kampung, bukan kampungan, orang kampung. Ya, beda kampungan dengan kampung. Orang kampung beda. Kalau kampungan itu perilakunya yang kampungan. Bukan orang kampungan, orang kampung, orang pelosok itu A'rabiyun. Jadi tiba-tiba ada orang Badui, orang kampung yang dia memanggil dengan suara bisautin lahu jahwariyun, jahwariyin, ya, bisautin jahwariyin lahu, artinya dengan suara yang sangat keras. Namanya orang kampung. Nah, jadi dengan suaranya sangat keras. Meskipun nggak semua, kalau di sini orang kampung ya suaranya nggak keras, ya, lirih. Di sana orang kampung, di sana suaranya apa? Suaranya keras-keras. Karakternya memang seperti itu. Kalau ngomong suaranya keras. Nah, langsung dia mengatakan ya Muhammad, memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan, dengan nama, kemudian dengan suara yang keras. Nah, di sini perlu kita pahami. Ya. Memanggil Nabi dengan nama itu kalau di hadapannya kan nggak boleh. Nah, ada ayat, ya, ada ayat yang melarang itu. Dulu awal-awal boleh, nah, tetapi kemudian ada ayat yang melarang memanggil Nabi dengan nama. Nggak boleh di hadapan Nabi mengatakan ya Muhammad, itu nggak boleh. Mestinya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mestinya memanggilnya begitu. Tetapi orang Arabi ini mengatakan ya Muhammad, suaranya keras lagi. Nah, suaranya keras lagi. Nah, di sini gimana ini? Apakah kenapa dia memanggilnya dengan nama? Padahal Arabi ini juga orang Islam. Dia bertanya kepada Nabi tentang masalah agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa Arabi ini, bahwa peristiwa ini itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang larangan memanggil Nabi dengan nama di hadapannya. Jadi ini peristiwa ini sebagian ulama mengatakan ini peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat yang berisi tentang larangan memanggil Nabi dengan ya Muhammad di hadapannya. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, sebagian ulama yang lainnya itu mengatakan bahwa orang Badui ini itu tidak tahu tentang hukumnya. Jadi dia memanggil seperti itu, memanggil ya Muhammad. Itu sebenarnya ayat tentang larangan, tentang memanggil dengan nama di hadapan Nabi itu sudah ada, sudah turun. Tetapi dia belum tahu tentang hukumnya. Nah, dia belum tahu tentang hukumnya sehingga dia memanggil Nabi dengan ya Muhammad. Nah, tetapi sebagian para pensyarah kitab Riyadhus Shalihin itu mengatakan yang dimaksud di situ adalah yang pertama, pendapat yang pertama, bahwa belum turun ayat tentang itu, tentang larangan itu memang belum turun. Sehingga dia memanggilnya ya Muhammad. Kenapa? Kalau enggak, pastilah pastilah Nabi itu akan ingkar. Kalau ada orang mengatakan ya Muhammad di hadapannya, dan ayat itu sudah turun, kan menunjukkan itu keharamannya, keharaman. Nah, kalau seandainya ayat itu sudah turun, Nabi pasti nggak mendiamkan, artinya
Nabi pasti mengingkari kemungkaran karena Nabi itu tidak akan diam ketika mengetahui sebuah kemungkaran dilakukan. Nah ini Nabi kan nggak ingkar terhadap ya Muhammad, panggilan itu Nabi tidak ingkar. Maka sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang larangan memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad di hadapannya. Kalau tidak di hadapannya bagaimana boleh? Nah, kalau tidak di hadapannya, nggak sedang di depan Nabi, misalnya di belakangnya, di tempat yang lain, boleh kita mengatakan ya Muhammad. Kalau sekarang setelah wafatnya Nabi, kita boleh mengatakan ya Muhammad. Nah, seperti dalam tawassul, Nabi sendiri yang mengajarkan kepada sahabat buta waktu itu agar dia berdoa setelah sholat 2 rakaat, sholat hajat, berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Diajarin manggilnya gimana? Ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Kenapa? Karena itu diucapkan tidak di hadapan Nabi, di belakang Nabi. Bisa difahami? Jadi memanggil Nabi di hadapannya dengan mengatakan ya Muhammad hukumnya haram. Tapi itu setelah turunnya ayat yang melarang. Sebelum turun ayat yang melarang tidak haram. Nah, kalau tidak di hadapan Nabi boleh. Setelah wafatnya Nabi seperti zaman sekarang kita mengatakan ya Muhammad itu juga boleh. Kalau kita mengatakan ya Rasulullah itu juga boleh. Nah, tidak dilarang. Ini tentang memanggil ini. Karena di sini disebutkan orang Badui itu dengan suara keras mengatakan ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah nahwan min sautihi. Nah, Nabi ini menunjukkan ketawaduan Nabi. Meskipun Nabi dipanggil seperti itu dengan suara keras, kayak kurang adab itu kepada Nabi karena suaranya keras. Mestinya kita ini kita adabnya santri. Kalau ngomong jangan lebih keras dari gurunya. Gurunya suaranya lirih, lembut, kamu suaranya keras. Itu tidak selayaknya seperti itu. Kita ngomong di hadapan orang tua, apakah itu orang tua, apakah itu guru, hendaknya kita melirihkan suara kita. Tapi jangan terlalu lirih sampai gurunya nggak dengar. Nanti cuman umi-umi aja, nggak paham nanti gurunya. Nah, ngomong tetapi jangan dengan suara keras seperti membentak. Nah, kalau ada di antara kalian yang punya karakter suaranya keras, kayak orang Badui tadi, nah, maka hendaknya ya belajar dirubah, karakternya itu dirubah. Kalau ngomong jangan keras-keras suaranya, jangan seperti orang teriak-teriak kayak orang marah-marah. Nah, tetapi dengan suara yang lebih rendah. Itu adab, itu akhlak yang semestinya kita miliki di dalam kita berbicara. Nah, tapi karakternya seperti itu, Nabi tidak kemudian marah-marah atau nggak mau menjawab misalnya, ini apa ini orang ini manggil jangkar, kemudian suaranya keras lagi, kemudian diabaikan. Nabi enggak. Nah, Nabi mutawadhi, Nabi pribadi yang rendah hati, meskipun dipanggil seperti itu dengan suara keras, beliau kemudian menjawabnya dengan beliau tetap menjawabnya, bahkan mengikuti irama orang Badui itu. Beliau menjawabnya dengan cara seperti halnya orang Badui itu, mengimbanginya dengan mengatakan ha umuh, kesinilah. Beliau mengatakan seperti itu.
Itu nabi, nabi. Memang beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Nah, seorang yang sangat tawadhu. Fakultu lahu, tapi yang marah ini justru saya. Siapa saya ini? Sufyan ibnu Asal tadi. Waihak. Dia mengatakan ditegur sama sahabat ini. Sahabat tadi? Sufyan tadi. Ughdud min sautik. Lirihkan suaramu, kurangi volume suaramu. Jangan keras-keras kalau ngomong. Fa innaka indan nabi, kamu itu berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad nuhita an hadza, kamu dilarang untuk ini. Dilarang untuk bersuara keras di hadapan Nabi. Ditegur oleh sahabat. Nabi enggak menegur, tapi sahabat Safwan ini yang menegur. Kemudian batu itu berengkel juga. Dia mengatakan, wallahi la aghdudu. Demi Allah, saya enggak akan mau melirihkan suaraku. Merengkel. Diberi nasihat ya, enggak mau. Qala al-a'rabiyyu, kemudian orang Badui itu bertanya, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, ada seseorang mencintai kaum. Kaum di sini maksudnya adalah al-akhyar. Ya, al-akhyar itu ya para wali, para nabi, para sholihin, orang-orang yang bertakwa. Jadi ada seseorang mencintai kaum, mencintai al-akhyar, mencintai orang-orang soleh, mencintai para wali, para nabi, mencintai para shodiqin. Terus walamma yalhaq bihim, tetapi dia enggak bisa mencapai derajat itu. Dia sendiri dalam amalnya apa? Muqassir, artinya kurang, amalnya kurang. Kadang melakukan dosa, kadang meninggalkan kewajiban, pokoknya banyak dosanya. Tapi dia mencintai orang-orang soleh. Tapi dia mencintai orang-orang soleh. Dia cinta kepada wali. Dia cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Itu bagaimana? Dia pertanyaannya begitu. Ini kan tentang masalah tadi itu cinta tadi. Qala nabiyyu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Nah, ini pentingnya kita mencintai para wali. Kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai para nabi, mencintai para wali, baik di saat mereka masih hidup maupun setelah mereka telah wafat. Kita mencintai mereka. Kalau kita mencintai mereka, maka insya Allah nanti kita pada hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka para wali, para orang-orang yang soleh tersebut. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kalau kita cinta Nabi, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Tapi sebagian ulama ketentuan tetap berlaku, bahwa dia tetap tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tetap berusaha mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ini penting sekali. Nah, pelajaran yang perlu kita perhatikan. Fama zala yuhadditsuna hatta dzakara baban. Langsung saja nih karena waktunya. Langsung kita terjemahkan. Fama zala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghribi. Karena ini yang sesuai dengan judul kita. Nah, judul bab, yaitu bab taubat.
masiratu ardihi aw yasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Dan Nabi terus berbicara kepada kita, menjelaskan kepada kita sampai beliau menyebutkan sebuah pintu. Baban di sini bukan bab dalam buku, tetapi pintu. Minal maghribi, dari arah barat, masiratu ardihi, yang lebarnya pintu itu, masiratu ardihi, atau yasirur raqibu, atau orang yang naik kendaraan itu berjalan. Yasirur raqib, isim fa'il dari raqiba yarkabu, raqib, orang yang naik kendaraan. Orang yang naik kendaraan itu berjalan fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Ini keraguan dari perawi. 40 atau 70 tahun. Yang lebar pintu itu adalah perjalanan kalau dengan dengan kendaraan itu 40 tahun atau 70 tahun. Nah, itu pintu taubat. Jadi qala Sufyan ahadur ruwat, Sufyan mengatakan, salah satu perawi hadis, qibala syami, yaitu berada di arah Syam. Pintu itu berada di arah Syam. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda. Allah telah menciptakan pintu itu. Ini namanya pintu taubat, babut taubah. Nah, pintu taubat itu Allah telah ciptakan pada hari di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam keadaan maftuhan, dalam keadaan terbuka. Jadi pertama kali diciptakan pintu taubat itu diciptakan dalam kondisi terbuka. Terbuka artinya siap untuk menerima taubat manusia. Nah, siapapun manusia, termasuk orang yang kafir pun taubatnya diterima. Tapi taubatnya dengan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masih terbuka, pintunya itu masih kebuka lebar-lebar. Siapapun ahlul maksiyah dari umat Islam mau bertaubat diterima. Orang kafir, orang musyrik mau masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, pintunya terbuka lebar. Nah, sejak awal diciptakan sudah kebuka pintunya, tidak tertutup. Litaubah, maftuhan litaubah, la yughlaqu, tidak ditutup, hatta tatlu'a syamsu minhu, sampai nanti matahari itu terbit dari sana, dari arah barat. Kalau matahari telah terbit dari arah barat, pintu itu ditutup. Nah, seperti yang kemarin kita jelaskan, orang ahlul maksiyah mau tobat sudah nggak bisa lagi, karena sudah tertutup. Orang kafir mau masuk Islam sudah nggak bisa lagi kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Karena ketika matahari terbit dari arah barat, kemudian kemarin kita jelaskan, kemudian naik, kemudian balik lagi ke arah barat, itu masih ada hari setelahnya, itu masih ada hari-hari yang lama. Bukan berarti setelah terbit matahari langsung kiamat, langsung hancur bumi ini, enggak. Nah, masih ada hari-hari berikutnya, tapi sudah enggak ada, sudah tertutup, pintu taubat sudah tertutup. Orang kafir sudah enggak bisa masuk Islam lagi, orang yang ahli maksiat sudah enggak bisa untuk bertaubat dari dosa-dosanya. Mughlaq, sudah tertutup pintu taubatnya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala hadisun hasanun sahih. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.